Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sahib radio kita dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, ya, atas kebersamaan Anda, tentu masih bersama kami di frekuensi 94,3 FM. Jadi hari Sabtu, sahib radio kita di tanggal 3 Oktober ya, di tahun 2020, setiap Sabtu siang, program acara Kisah Kajian Islam Siang Hari, kita akan hadirkan satu pembahasan dari kitab Nahwu Mir ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Abu Hunaisah MA Hafidhullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama beliau melalui Zoom ya, sahib radio kita, dan juga pemirsa LTV yang saat ini menyimak program acara Kajian Islam Siang Hari. Ya, kita akan sapa terlebih dahulu bersama pemateri kita, Ustadz Abu Hunaisah MA Hafidhullah Ta'ala. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya di siang hari, Ustadz? Alhamdulillah, sini masih pagi ya. Oh, masih pagi, Ustadz. Iya. Nah, di siang hari ini kita akan memasuki kalau tidak salah di pasal kedua, Ustadz ya? Iya. Pasal ya. Halaman 8. Ya, sahib radio kita dan juga pemirsa LTV dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menyimak ya pembahasan dari kitab Nahwu Mir bersama narasumber kita, Ustadz Abu Hunaisah MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan pembelajarannya di hari ini. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihil ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi kita, yaitu membahas kitab Nahwu Mir. Di mana pertemuan sebelumnya kita telah berbicara mengenai murakkab mufid atau yang kita kenal dengan kalam, di mana kalam ini terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan jumlah khabariyah, ada yang disebut juga dengan jumlah insya'iyah. Dan kita sudah jelaskan apa itu jumlah khabariyah atau yang disebut dengan kalimat berita, dan jumlah insya'iyah yang kita kenal dengan kalimat non berita. Atau bisa saja kita artikan jumlah khabariyah itu adalah kalimat tidak langsung. Karena biasanya orang Arab menggunakan jumlah khabariyah itu biasanya untuk menceritakan mengenai orang yang tidak hadir di sana atau orang ketiga. Atau juga bisa digunakan jumlah khabariyah ini untuk menceritakan dirinya sendiri. Misalnya kalimat ja'a Muhammad, Muhammad telah datang, di dalamnya terdapat berita bahwasanya Muhammad itu telah datang. Nah, ini disebut jumlah khabariyah, menceritakan orang ketiga, orang yang tidak hadir di majelis tersebut. Atau dhahabtu ilal madrasah, aku telah pergi ke sekolahan. Di sana juga mengandung berita, memberitahu kawan kita bahwa saya ini telah pergi ke sekolah. Sedangkan jumlah insya'iyah adalah kalimat langsung. Kalimat langsung, yakni langsung kita menyampaikan hajat kita kepada lawan bicara. Misalnya perintah. Ya, perintah itu kan misalnya idhab, pergilah. Langsung kita sampaikan kepada lawan bicara bahwasanya dia meminta untuk kawannya tersebut untuk pergi. Atau bisa juga larangan, la tadhab, misalnya jangan kamu pergi. Ini juga insya'iyah, kalimat langsung. Atau misalnya pertanyaan, man anta, siapa kamu? Nah, ini semua adalah kalimat langsung yang kita tujukan kepada lawan bicara, bukan bermaksud untuk memberi kabar, akan tetapi yakni mengungkapkan hajat kita, kebutuhan kita terhadap lawan bicara tersebut.
Ini disebut dengan jumlah insya'iyah. Ada banyak jumlahnya, ada banyak jenisnya, dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung melihat ringkasan dulu ya, ringkasan yang kemarin kita sudah bahas, supaya lebih hafal, lebih kokoh sebelum kita maju melanjutkan materi baru. Nah, ini ringkasan yang sebelumnya kemarin, ya, di mana kita sudah bahas itu lafadz terbagi menjadi dua, ada yang mufrad, ada yang murakkab. Kemudian mufrad ini terbagi menjadi tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf, ya. Dan contoh-contohnya juga sudah kita berikan. Kita tinggalkan itu karena ini pertemuan pertama ya. Kemudian pertemuan yang kedua, yakni pertemuan kemarin, kita bahas murakkab, yakni yang mufid, yang dia mengandung faidah, mengandung informasi di dalamnya. Adapun yang ghairu mufid, nah ini kita belum bahas. Nah, rencananya hari ini kita akan bahas murakkab yang ghairu mufid. Nah, yang mufid itu terbagi menjadi dua, ada khobariyah, ada insya'iyah. Tadi sudah kita ulas kembali. Jumlah khobariyah kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ia terbagi menjadi dua jenisnya. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah yaitu kalimat yang mana ia didahului oleh isim. Kalimat yang didahului oleh isim. Dan ada dua unsur yang membentuk jumlah ismiyah yang disebut dengan mubtada atau kita kenal dengan subjek. Kemudian yang kedua ada khabar atau yang kita kenal dengan predikat. Ya, contohnya seperti Zaidun alimun. Zaid adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Jenis kedua dari jumlah khobariyah disebut dengan jumlah fi'liyah. Ini juga kita sudah bahas, di mana ia terdiri dari dua unsur, yakni yang disebut dengan fi'il dan yang kedua adalah fa'il. Ya, fi'il itu adalah predikat, fa'il itu subjek. Sehingga berbeda dengan jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah subjeknya diletakkan di depan, sama persis seperti bahasa kita, bahasa Indonesia, subjek selalu di depan. Adapun jumlah fi'liyah, subjeknya itu setelah predikat. Nah, inilah yang mungkin biasanya orang Indonesia butuh pemahaman lebih, yakni di dalam hal jumlah fi'liyah. Karena memang berbeda dengan bahasa kita, berbeda dengan keseharian kita, maka tentu ini butuh perhatian khusus. Contohnya seperti alima Zaidun. Alima Zaidun artinya juga Zaid telah mengetahui. Ya, Zaid telah mengetahui. Kalau kita terjemahkan tetap saja subjeknya diletakkan di depan karena kita tidak mengenal susunan fiil fa'il, yang kita kenal hanya susunan mubtada khabar. Maka baik Zaidun alimun maupun alima Zaidun, kalau kita terjemahkan subjeknya didahulukan, yakni Zaid dulu. Zaid didahulukan ya, karena subjek selalu di depan di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contoh ya supaya untuk lebih memahamkan lagi. Zaidun alimun. Zaid ini adalah disebut juga dengan musnad ilaih. Ya, musnad ilaih ini nama lain dari mubtada atau dari fa'il. Dia adalah subjek. Dan dia ini ya isim. Alimun ya disebut dengan musnad, dia juga isim. Jadi kalimat Zaidun alimun ini dia tersusun dari dua isim. Tersusun dari dua isim. Sebagaimana penulis menyebutkan bahwasanya isim itu dia bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi predikat di dalam kalimat. Isim bisa jadi subjek, bisa juga jadi predikat di dalam kalimat. Kita lihat contoh lain. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Ini jumlah fi'liyah. Di mana doroba ini ia adalah sebagai musnad atau predikat. Kemudian Zaidun adalah sebagai musnad ilaih ya atau subjek. Doroba ini fi'il, sedangkan Zaidun adalah isim. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa fi'il ya di dalam kalimat itu hanya bisa berfungsi sebagai musnad, sebagai predikat. Tidak pernah fi'il itu bisa menjadi subjek. Nah, ini perbedaan antara fi'il dengan isim. Ya, isim bisa jadi subjek, bisa jadi predikat.
Kalau fiil hanya bisa sebagai predikat saja, sebagai musnad. Bagaimana dengan huruf? Apakah huruf bisa jadi musnad atau jadi musnad ilaih? Ya, contohnya di sini hal Zaidun alimun. Hal Zaidun alimun, apakah Zaid itu berilmu? Nah, kita lihat fungsinya di sini. Ya, Zaid ini musnad ilaih. Dia subjeknya. Alimun sebagai musnad, dia predikatnya. Nah, hal ini jadi apa? Dia hanya sekedar tambahan. Nah, makanya tadi di bab sebelumnya penulis menyebutkan bahwasanya huruf itu tidak bisa menjadi musnad maupun jadi musnad ilaih, tidak bisa. Sehingga kapanpun kita dapati huruf di dalam kalimat, sudah pasti fungsinya hanya tambahan. Fungsinya hanya sebagai tambahan. Ya, sampai di sini semoga bisa paham, dan ini hanya murojaah. Ya, makanya saya agak cepat karena ini sudah kita sampaikan, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, mulai dari sini kita masuk kepada materi baru. Ya, ini materi hari ini. Nah, ini ada di halaman ke-8 ya, halaman ke-8. Kalau ada yang punya kitabnya silahkan dibuka sambil bisa mengharokati. Di sini sudah saya berikan harokat supaya memudahkan. Di mana Mir Syarif Jurjani berkata, "I'lam annal murakkabal ghairal mufidi." Ya, ketahuilah bahwasanya murakkab ghairu mufid, murakkab ghairu mufid itu adalah murakkab, sudah kita tahu maknanya, itu adalah susunan. Ghairu mufid berarti tidak berfaedah. Ya. I'lam annal murakkabal ghairal mufid, ketahuilah bahwasanya murakkab ghairu mufid itu adalah huwa ma la yahsulu bihi lis-sami'i khabarun aw talab. Bahwasanya ia adalah susunan yang tidak menghasilkan berita. Ya, tidak menghasilkan apa? Berita, khabarun aw talab, atau juga permintaan. Yang dimaksud adalah apa? Dia bukan jumlah khobariyah, dia juga bukan jumlah insya'iyah, bukan kalimat tidak langsung maupun bukan kalimat langsung. Ya, karena dia tidak menghasilkan apa? Tidak mengandung berita, tidak mengandung juga permintaan lis-sami'i, bagi pendengar. Kemudian idza sakata alaihi qailuhu, yakni ketika pembicaranya ini diam. Ya, ketika pembicaranya ini diam. Yakni ketika pembicara ini telah menyelesaikan pembicaraannya, itu tetap saja tidak menyisakan berita apa-apa bagi pendengar. Padahal dia sudah selesai, ya, sudah selesai menyampaikan, mengungkapkan maksud dan tujuannya, tapi tetap saja tidak bisa dipahami. Nah, inilah maksud dari murakkab ghairu mufid. Murakkab ghairu mufid. Dia susunan. Kalau dikatakan susunan berarti apa? Minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Dia sudah menyampaikan, si pembicara ini 2 kata, mengungkapkan, tapi tetap saja tidak bermanfaat, tidak ada faidahnya. Ghairu mufid. Nah, yang semisal ini wahu ala salasati aqsam. Yang semisal ini ada 3 jenisnya. Ada 3 jenisnya. Al-awwalu, jenis yang pertama, al-murakkabul idhafi namanya. Al-murakkabul idhafi, murakkab idhafi. Nahwu ghulamu Zaidin. Contohnya ghulamu Zaid, yakni budaknya Zaid. Budaknya Zaid. Nah, ini contohnya apa? Dia murakkab, kita lihat, terdiri dari 2 kata, tersusun dari 2 kata. Yang disebut dengan murakkab idhafi. Kata beliau, fal juz'ul awwalu minhu yusamma mudhafan. Bagian yang pertama yaitu gulam, kata gulam ya, bagian pertama disebut dengan mudhaf. Dinamakan mudhaf. Wal juz'u tsani minhu, bagian yang kedua yaitu maksudnya Zaid, kata Zaid. Yusamma mudhafan ilaih, disebut dengan mudhaf ilaih. Nah, ini namanya mirip-mirip ya. Tolong dibedakan dan dihafalkan. Ini penting. Ya, yang mana mudhaf? Mudhaf itu di depan. Mudhaf ilaih itu nomor kedua ya, atau yang belakang. Kemudian kata beliau, wal mudhafu ilaihi yakunu majruran daima. Wal mudhafu ilaih
yakunu majruran daima. Bahwasanya mudhaf ilaih itu selalu dia majrur. Selalu ya majrur. Apa itu majrur? Ya, sebetulnya kita belum masuk ke dalam pembahasan i'rab. Kalau antum belum paham apa itu majrur, itu wajar. Ya, dan pembahasannya ini setelah bab ini, mungkin pertemuan yang akan datang insyaallah. Untuk sementara sebut saja majrur itu adalah diakhiri kasrah. Diakhiri kasrah. Ya. Maksudnya apa? Berarti tidak boleh kita mengatakan ghulamu zaidun. Tidak boleh mengatakan apa? Ghulamu zaidun atau ghulamu zaidan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi disebutkan wal mudhafu ilaihi yakunu majruran daima. Mudhaf ilaih itu harus selalu majrur. Artinya dia selalu diakhiri dengan kasrah. Ghulamu zaidin. Selalu zaidin. Baik, ini murakkab ghairu mufid yang pertama disebut dengan murakkab idhofi. Murakkab idhofi. Dan dia tidak mufid, ya. Dia tidak mengandung faidah, tidak mengandung informasi apapun. Sekarang kita melihat jenis yang kedua, atsani. Atsani al-murakkabul bina'i. Namanya murakkab bina'i. Atau ada juga ulama yang mengatakan namanya murakkab adadi. Murakkab adadi. Disebut murakkab bina'i ya karena akhirannya ini tidak pernah berubah. Bina itu artinya tetap. Akhirannya ini tidak pernah berubah. Nanti kita insya Allah bahas apa itu mabni, apa itu bina di bab selanjutnya. Ada yang mengatakan dia murakkab adadi. Adad itu artinya angka, bilangan. Kenapa disebut adadi? Karena memang ia susunan seperti ini hanya ada pada angka belasan, bilangan, ya, dan dia khas, tidak dimiliki oleh isim manapun. Dia hanya ada pada bilangan. Makanya dia disebut dengan murakkab adadi. Murakkab adadi. Apa itu pengertian murakkab bina'i, al-murakkabul bina'i? Wa huwa ma tarakkaba minasmaini, bahwasanya ia ini tersusun dari dua isim. Tersusun dua isim, ya. Berarti dia murakkab. Bihaitsu ju'ila kilal ismaini wahidan. Di mana kedua isim tersebut dijadikan satu kata. Jadi seolah-olah ada dua kata kemudian digabungkan jadi satu kata. Ju'ila kilal ismaini wahidan. Dua isim ini dijadikan satu kata. Kemudian walismu tsani, nah isim yang kedua ini, isim yang kedua kan dia terdiri dari dua kata, ya, dua isim. Walismu tsani, isim yang kedua tadammana harfan, dia mengandung huruf. Ya, jadi dia mengandung makna huruf. Ada huruf di sana cuma tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Nahwu ahada asyara ila tis'ata asyara. Yaitu yang dimaksud dengan murakkab bina'i itu bilangan 11 sampai dengan 19. Ahada asyara ila tis'ata asyara. Dari 11 sampai dengan 19. Wa kana al-aslu fiha, pada asalnya, ya, bilangan 11 sampai 19 itu asalnya ini yaitu ahadun wa ashrun wa tis'atun wa ashrun. Jadi asalnya itu ada huruf wawu di sana. Ya, sebelum digabung jadi satu kata, itu sebelumnya ada wawu. Yaitu 1 ditambah 10, ahadun wa ashrun. Atau misalnya tis'atun wa ashrun, 9 ditambah 10, berarti kan 19. Atau misalnya thalathatun wa ashrun, 3 ditambah 10, dan seterusnya. Khamsatun wa ashrun, 5 ditambah 10. Nah, fahudhifal wawu, wawunya ini dihilangkan. Awalnya ada wawu di sana. Ya, wa ju'ilal ismani wahidan. Maka jadilah dua kata. Kenapa bilangan belasan itu mabni semuanya?
Ya, bilangan belasan itu mabni kecuali 12 nanti disebutkan. Kenapa? Karena di sana ada huruf waw yang dihilangkan. Nah, untuk menandakan bahwa waw itu ada, meskipun tidak kelihatan secara kasat mata, apa tandanya? Tandanya bahwa kedua isim tersebut mabni. Kalau kita mengatakan misalnya tis'atun ashrun, 19, maka orang tidak mengira bahwa di sana ada waw. Atau ahadun ashrun, ya, tidak dimabnikan. Akhirannya itu tanwin, maka orang tidak mengira bahwa di sana ada waw, makanya dimabnikan ahada asyara, tis'ata asyara, untuk menandakan bahwa di sana ada waw yang hilang. Ya, semoga bisa dipahami ini. Nanti kalau kurang paham bisa silahkan ditanyakan. Kita santai saja, jangan sampai terlalu berat. Ya, kalau perlu break dulu, nanti tanya jawab dulu boleh. Ya, kita lanjutkan dulu. Wal juz'ani kilahuma mabniyani 'alal fathi. Maka kedua bagian tersebut mabni 'alal fathi, ya, dia mabni tidak berubah akhirannya, selalu diakhiri dengan fathah, Sekali lagi, kenapa? Sebabnya karena ada waw yang hilang. Illa itna asyara, kecuali 12. Kecuali angka 12. Fa innal juz'al awwala minhu mu'rabun. Maka bagian pertama yaitu kata isna, dia mu'rab, artinya bisa berubah. Bisa isna asyara, bisa apa? Ithnai asyara. Bisa itna asyara, bisa apa? Ithnai asyara. Jadi 11 sampai 19 kedua bagiannya itu mabni kecuali 12. Yang mu'rab, yang bisa berubah akhirannya itu hanya bagian yang pertama saja, yaitu isna. Asyaranya bagaimana? Asyaranya tetap mabni. Asyaranya tidak bisa berubah, dia tetap mabniun 'alal fathi. Nah, ini adalah jenis kedua dari murakkab ghairu mufid, yaitu yang disebut dengan murakkab binai. Sekarang kita lihat jenis yang ketiga. Ats-tsalits, jenis yang ketiga, al-murakkabul ladzi mana'a sarfuhu, yaitu susunan yang mana dia tidak bisa ditanwin. Ya, susunan murakkab yang tidak bisa ditanwin, alladzi mana'a sarfuhu. Atau kita juga mengenal istilah lain di sini, murakkab alladzi mana'a sarfuhu, yaitu murakkab masji namanya. Murakkab masji. Apa itu murakkab masji? Wa huwa alladzi ju'ila al-ismani fihi wahidan. Di mana ia juga murakkab tersusun dari dua isim, ya, yang mana dua isim ini dijadikan satu kata. Nah, tapi apa bedanya ini dengan jenis yang kedua? Karena kan jenis kedua juga dua kata kemudian jadi satu kata. Bihaitsu, perbedaannya ini, la yatadammanu lismu tsani harfan. Di mana isim yang kedua ini tidak mengandung huruf. Kalau yang tadi jenis kedua, isim yang kedua itu mengandung huruf, yaitu huruf wawu. Kalau yang sekarang jenis yang ketiga ini, isim yang kedua ini tidak mengandung huruf. Jadi betul-betul murni di sana ada dua isim jadi satu, tidak ada yang dihilangkan. Mithlu, contohnya ba'la bakku. Dia terdiri dari dua kata, dua isim. Isim pertama ba'la, artinya malik. Ba'la itu raja. Kemudian bakku ini adalah wadi, dia wadi, ya, oase. Maka ba'la bakka, ya, raja atau pemilik, penguasa oase. Akan tetapi kalau digabungkan jadi satu, itu kalau arti perkata, ya. Kalau digabungkan jadi satu, dia muncul makna baru. Ba'la bakku artinya apa?
sebuah kota di Libanon. Dia nama sebuah kota di Libanon. Jadi tidak ada kaitannya sangkut pautnya dengan makna apa? Perkata. Kalau makna perkata adalah penguasa wadi. Kalau jadi satu ba'alabaku artinya nama kota di Libanon. Begitu juga Hadramaut. Hadramaut, hadro dari kata hadro artinya telah hadir, telah datang. Maut, kematian. Jadi kematian telah datang kalau arti perkata. Tapi Hadramaut kalau dijadikan satu, dia adalah nama kota di Yaman. Hadramaut, nama kota di Yaman. Jadi makna baru, ya, menghasilkan makna baru. Nah, bagaimana ini perlakuannya ba'alabak dengan Hadramaut? Fa'innal juz'al awwala fihi mabniyun 'alal fathi. Bagian yang pertama yaitu ba'la dengan hadra, dia mabniun 'alal fathi, tidak pernah berubah, selalu diakhiri dengan fathah. Tidak pernah kita mendengar ba'li bak atau ba'lu bak, selalu ba'labak. Tidak pernah kita mendengar hadru maut, hadri maut, ya, selalu hadra maut. Dia mabniun 'alal fathi. Ala ma dhahaba ilaihi aktsarul ulama. Nah, inilah mazhabnya mayoritas atau jumhur ulama. Ya, mayoritas jumhur ulama yang dimaksud ini para ahli nahwu. Mereka mengatakan bahwa bagian yang pertama itu mabniun 'alal fathi. Wal juz'u tsani mu'rab. Nah, bagian yang kedua ini dia mu'rab, yaitu baku bisa berubah, dia akhirannya menjadi baka. Mautu bisa menjadi mauta. Akan tetapi apa yang membedakan ia dengan jenis yang pertama yaitu idhofah, bahwasanya dia ini tidak bertanwin. Ya, bahwasanya ia tidak bertanwin. Kalau tadi idhofah ghulamu Zaidin misalnya, Zaidin ini bertanwin. Ya, meskipun dia juga majrur atau mu'rab. Kalau hadramautu tidak boleh kita mendengar, ya, atau tidak pernah kita mendengar hadramautun, hadramautan, tidak, ya, karena dia apa? Mana'a sarfuhu, tidak boleh dia bertanwin, tidak boleh bertanwin. Nah, ini ya 3 jenis susunan murakkab. Ini kalau bisa dihafal. Ya, kalau bisa dihafal, kalau belum bisa ya lihat buku dulu, tidak apa-apa. Jadi ada 3 murakkab yang dia ghairu mufid. Yang pertama idhofi, yang kedua adalah binai, kemudian yang ketiga masji. Ya, ketiga-tiganya ini dia ghairu mufid, tidak bisa kita katakan sebagai kalimat. Ya, karena tidak sembarangan untuk menjadi sebuah kalimat itu tidak, ya, apa, tidak dengan mudahnya, artinya tidak syaratnya itu hanya sekedar susunan, ya, karena susunan yang dimaksud adalah susunan murakkab isnadi, itulah yang apa termasuk kepada jumlah isnad, yakni terdiri dari musnad dan musnad ilaih, subjek dan predikat. Kalau di sini tidak ada subjek predikatnya. Baik, kita selesaikan dulu, nanti silahkan kalau ada tanya jawab, ya. Wa'lam annal murakkabal ghairal mufidi, ketahuilah bahwa murakkab ghairu mufid yakunu juz'an lil jumlati daima, bahwasanya ia adalah hanya bagian dari kalimat, selalu fungsinya hanya sebagai bagian dari kalimat, juz'an lil jumlah, bagian dari kalimat. Artinya murakkab ghairu mufid itu disetarakan dengan satu kata, disetarakan dengan satu kalimah kata, dia bagian dari jumlah. Wala yakunu jumlatan mustaqillatan binafsiha, dan dia tidak mungkin bisa menjadi kalimat yang mandiri, kalimat yang utuh, kalimat sendiri, tidak bisa. Ya, seperti ghulamu Zaidin, tidak bisa kita jadikan ia menjadi kalimat kalau hanya itu. Atau Rasulullahi, atau Kitabullahi, atau Baitullahi, ya. Ini semua adalah dianggap sebagai satu kata, meskipun dia terdiri dari 2 kata. Mithlu ghulamu Zaidin qa'imun. Contohnya, budaknya Zaid sedang berdiri. Ya, berarti ghulamu Zaid di sini adalah mubtada, bagian dari kalimat, bagian dari jumlah.
Atau indi ahada asyara dirhaman. Saya punya 11 dirham. 11 di sini ahada asyara, dia bagian dari jumlah. Ya, yaitu sebagai ya nanti mubtada juga. Dia mubtadanya tapi diakhirkan. Atau jaa ba'la bakku. Ya, wallahu a'lam mengapa penulis memberikan contoh kalimat ini. Jaa ba'la bakku. Mungkin ada nama orang ya, ada seseorang dinamakan ba'la bak. Boleh saja sebetulnya. Karena yang kita tahu Ba'labak itu adalah nama kota. Nama kota. Ya, Ba'labak telah datang. Nah, kita lihat kesimpulannya. Ya, jadi al-murakkab al-ghairul mufid itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama bisa lihat di tabel, yaitu yang pertama al-murakkabul idhofi. Al-murakkab al-idhofi. Yaitu susunan idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya ya seperti jaa mudirul ma'hadi. Jaa mudirul ma'hadi. Mudir ma'had, kepala sekolah ma'had ya, telah datang. Mudiru ini mudhof, al-ma'hadi mudhof ilaih. Kemudian yang kedua al-murakkabul bina'i. Al-murakkab al-bina'i, yaitu bilangan belasan. Contohnya jaa ahada asyara taliban. Jaa ahada asyara taliban. Ahada asyara di sini sebagai fa'il dari jaa. Ya, dia murakkab bina'i. Dan yang ketiga disebut dengan al-murakkabul masji ya, atau al-murakkabul ladzi mana'a sarfuhu. Contohnya tadi ada beberapa saja, ini tidak banyak memang. Contohnya dhahabtu ila Ba'labakka. Aku pergi ke kota Ba'labak. Ya, Ba'labak, Hadramaut, Ma'di Karib. Ini kan contoh-contoh yang pasti ada di setiap buku nahwu. Tidak pernah berubah. Ya, sampai-sampai bisa dihafal. Nah, ini pasal yang baru saja kita bahas, yaitu murakkab ghairu mufid. Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, silahkan jika ada pertanyaan, barangkali saya serahkan ke moderator. Ada pertanyaankah di medsos atau di WhatsApp? Nah, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas pembelajaran yang telah disampaikan. Afwan Ustaz, di Cirebon sudah masuk waktu adzan asar Ustaz. Baik. Nah, karena waktu jam 15 kurang seperempat asarnya Ustaz. Ya, kita sedikit-sedikit berarti ini. Mungkin untuk pertemuan depan akan masuk pasal ketiga Ustaz ya. Pasal ketiga ya. Iya. Dan mungkin sebelum diakhiri ada memberikan kesimpulan atau gimana Ustaz? Tidak ada pertanyaan apa? Saya ingin lihat barangkali beri kesempatan ke teman-teman. Iya, belum ada Ustaz untuk pertanyaan. Belum ada ya. Nah. Baik, ya itu saja. Paling ya. Nanti dihafal dulu, diulang-ulang karena memang materi kita sedikit demi sedikit ini ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa lebih on time lagi. Nanti biar waktunya agak ini ya. Agak panjang Ustaz ya. Agak panjang sedikit. Tanggung ya jadi. Itu saja paling, mohon maaf jika ada kesalahan dan ya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang penting kita istiqomah, continue sedikit-sedikit, pahami ya, dicerna dulu. Nanti kalau ada yang susah di pertemuan selanjutnya sebelum dimulai tanya jawab dulu juga boleh ya. Silahkan ditampung pertanyaannya, nanti insya Allah kita bahas. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahib radio kita dan juga pemirsa LA TV ya, pembelajaran kita dari kitab Nahumir ya, dari pasal kedua dan yang telah kita simak sahib radio kita. Dan seperti disampaikan oleh Ustadz Abu Khunaisah ya, maafillah ta'ala, yang bagi sahib radio kita yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun masih agak bingung ya dari materi yang telah disampaikan oleh beliau ya, Ustadz Abu Khunaisah, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda sahib radio kita di 085210943943. Insya Allah ta'ala di pertemuan depan sebelum kita akan masuki materi, kita akan ajukan ya untuk pertanyaan yang masuk di tentunya untuk pekan depan ya, di hari Sabtu pekan depan. Demikian saat ya yang program acara kisah kajian Islam siang hari dari pembahasan kitab Nahumir sahib radio kita.
dan kita akan kumandangkan adzan asar untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Kita akhiri perjumpaan kita di program acara kisah kajian Islam siang hari. Saya Fajar dan juga Ustadz Abu Khunais MA Fidullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di siang menjelang sore ya. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.